Mindahne rahayu tiang kekriya klayan tansah rumakat pring Gusti kang dadya mitra lan ing pasuki sarwa bingah prentahnya pinundi seka kaptiani lengken sabdanya angabekti Allah klayan ikhlas rinten dalu angluhurken asmanya miang sumuyut kalayan terus ing tias mindahne rahayu tiang semahan klayan nunggil tresnanya pring Gusti runtang-runtung denira sisinihan klayan saeka praya lan budi sak dinten-dinten sami ngajeng-ngajeng idine Gusti sarwi memuji ing sak dinten rimo klayan pitajeng saha tresna dumugi ing janji. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab online di bulan keluarga ini. Dan tema kita dalam penutupan bulan keluarga untuk PA yaitu keluarga sebagai rumah rohani. Dengan bacaan yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 10 dan Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 22. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengawali di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Mampukan pada saat ini kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami dalam pemahaman Alkitab online untuk mendiskusikan tema ini sehingga rumah kami sebagai rumah rohani untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kami mohon penyertaan Tuhan. Amin. Untuk bacaan, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membaca terlebih dahulu, karena materi juga kami kirim sebelum pelaksanaan. Nah, rumah rohani adalah rumah yang memberi ruang bagi seseorang agar kehidupan rohaninya bisa bertumbuh karena di dalamnya Kristus hadir. Sebagaimana membangun rumah diperlukan batu. Ada batu untuk fondasi, ada batu untuk tembok, ada batu untuk diukir dan sebagainya. Demikian juga untuk membangun keluarga sebagai rumah rohani, memerlukan batu-batu hidup, yakni seluruh anggota keluarga. Ada bapak, ibu, dan anak-anak serta anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana proses pembangunannya?
Aktor utama dalam membangun keluarga rumah rohani tentu adalah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa membangunnya. Tuhan mengajak kita menjadi rekan sekerjanya untuk ikut serta dalam membangun. Perhatikan bacaan kita dari Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Seperti hanya seorang yang membangun rumah memilih batu-batu dari sekian batu yang ada. Demikian juga Tuhan memilih kita dari sekian banyak manusia dalam proses membuat rumah. Ada batu yang harus dihancurkan dulu. Ada yang dibersihkan, ada yang dipahat, dan sebagainya. Demikian juga Tuhan membentuk kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus, Sang Batu Penjuru. Meski proses pembentukan itu tentu bisa menyakitkan. Oleh karena itu, mari kita persilahkan Tuhan untuk membentuk kita semua. Dan ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, supaya kita dapat menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter baik. Kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 22, demikian juga 1 Petrus 2 ayat 4, 6, dan ayat 7, untuk membangun rumah diperlukan pondasi dan pola. Landasan dan pola itu adalah batu penjuru. Untuk membangun rumah rohani, firman Allah dan kasih Kristus sebagai batu penjuru, sehingga landasan terkuat dan pola terbaik bagi kita. Demikian juga seluruh anggota keluarga sebagai batu-batu hidup yang direkatkan satu dengan yang lain oleh Kristus. Kita semua menjadi keluarga Allah di dalam Kristus. Iman dan kasih Kristus menjadi perekat bagi keluarga. Keluarga dipanggil untuk bekerja sama secara rapi dalam kasih untuk menjadi rumah rohani yang menjadi sarana pertumbuhan rohani bagi segenap keluarga. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya keluarga sebagai tempat atau rumah rohani untuk pertumbuhan iman bagi seluruh anggota keluarganya. Sehingga di sini peran ayah, peran ibu, ataupun juga sebagai orang tua single parent harus dapat menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak dan juga bahkan anggota keluarga, sehingga dengan cara hidup yang seperti itu, yaitu melalui keteladanan, anak-anak dan anggota keluarga akan dapat meniru
dan meneladani kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai orang tua tidak dapat mendampingi, membimbing, dan mengasihi anak-anak serta anggota keluarga, tentu bagi anggota keluarga dan anak-anak akan mengalami kesulitan untuk pertumbuhan imannya dan juga aspek-aspek yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendiskusikan materi ini supaya kita semua, rumah kita sebagai rumah rohani, pertumbuhan iman, dan juga bahkan aspek-aspek yang lain untuk seluruh anggota keluarga kita.